Ngerendasip episode 8. Hai Bidas dan Insan Bilian, hari ini kita bakal ngobrolin obligasi reksadana dan saham paling sip. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas 3 saham secara potensial ya, secara teknikal dan fundamental. Betul, nah gimana nih penonton, apa saham yang pertama? Ya. MCAS. Oke, gimana nih potensi secara teknikal dan fundamental? Dari teknikal no. Dan dari fundamental yes. Oke, untuk saham yang pertama MCAS atau PT MCAS Integrasi Tbk, secara fundamental yes karena membukukan laba bersih sebesar 5,1 miliar rupiah pada Q3 tahun 2023, turun dari 21,3 miliar rupiah ya dari periode yang sama di tahun 2022. Nah, dari segi katalis, pertama MCAS konsisten memperluas jaringan hingga mencapai 379.000 titik distribusi digital atau meningkat sebesar 21,9% year on year. Yang kedua, menjangkau 297 stasiun penukaran baterai untuk kendaraan roda 2 ditargetkan di akhir tahun mencapai 370 lebih. Dan yang ketiga, meskipun pendapatan pada bulan ke-9 tahun 2023 lebih rendah, dampak jaringan utama akan tetap menjadi potensi dalam 2-3 tahun ke depan. Yang keempat, pendanaan unit kendaraan listrik sudah terjamin sehingga akan meningkatkan value chain secara signifikan. Dan yang kelima, MCAS sudah menyelesaikan penggalangan dana dari dana Petronas dan Regal Star untuk pengembangan termasuk unit manufaktur baterai. Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap ekosistem kendaraan listrik dan membuka jalan untuk memenuhi 60% konten lokal kendaraan listrik dan seterusnya. Oke, untuk pertama MCAS integrasi atau saham MCAS ya. Nah, ini secara teknikal no, karena kalau kita lihat memang tren utama masih bearish. Harga juga bergerak di bawah garis moving average dan juga indikator RSI masih oversold gitu ya. Jadi harga berpotensi melanjutkan penurunan dengan support terdekat di 2.700. Nah, kemudian kita beralih ke grafik weekly. Nah, weekly pun juga sama, tren utama masih bearish, harga juga masih bergerak di bawah MA garis moving average dan juga indikator RSI masih oversold dan target penurunan masih berpotensi melanjutkan ke support sekitar 2.700. Nah, lalu kemudian kalau kita tarik lebih jauh lagi di grafik monthly, untuk saham MCAS sendiri ini masih sama ya, tren utamanya masih bearish, harga juga masih bergerak di bawah garis moving average. Indikator RSI netral cenderung melemah dan berpotensi melanjutkan penurunan dengan support terdekatnya di level 600. Jadi kesimpulannya untuk saham MCAS masih tidak direkomendasikan atau wait and see karena pergerakan harga masih downtrend atau bearish. Oke, untuk saham yang kedua, mau saham apa penonton? Sektor perbankan ya, BTN. Oke, BTN secara teknikal no. Secara fundamental yes. Dan yang kedua, saham BBTN secara fundamental yes, karena secara riset kinerja PT Bank Tabungan Negara Tbk membukukan penurunan laba bersih menjadi 15,34 triliun rupiah ya hingga Q2 tahun 2023. Namun demikian, BBTN melaporkan kenaikan pendapatan bersih sebesar 6,63% menjadi 97,59 triliun rupiah dari periode yang sama tahun lalu. Dan jika dilihat dari katalisnya, pertama BBTN bertujuan untuk lebih mengembangkan kredit non perumahan dengan meningkatkan pinjaman nasabah melalui inisiatif digital, pinjaman komersial dengan pusat UMKM, dan pinjaman korporasi yang menyasar pengembang konglomerat. Yang kedua, sebagai bank yang bermain di sektor properti, manajemen bank memperkirakan pertumbuhan KPR non-subsidi akan didorong oleh insentif PPN pada tahun 2024. Dan yang ketiga, BBTN berencana mengakuisisi Bank Muamalat untuk mempermudah proses spin-off BTN Syariah untuk mengurangi biaya untuk mendirikan Bank Umum Syariah atau BUS. Dan yang keempat, kenaikan harga rumah subsidi per Juni 2023 lalu sebesar 8% untuk rumah baru atau yang belum terjual. KPR yang disalurkan rata-rata dalam tenor jangka panjang yang memungkinkan bank bisa memberikan plafon kredit lebih tinggi dalam jangka waktu beberapa tahun. Bank bisa menaikkan suku bunga sesuai floating rate acuan BI.
Oke, untuk saham yang kedua ada Bank Tabungan Negara dengan kode saham BBTN ya. Jadi secara teknikal no, karena yang pertama kalau kita lihat secara daily tren utama masih bearish juga. Harga bergerak di bawah moving average, indikator RSI juga cenderung melemah. Jadi masih berpotensi melanjutkan penurunan dengan support dekatnya di level 1180. Nah, lihat dari grafik weekly pun juga sama, masih bearish juga. Kemudian harga bergerak di bawah MA. RSI juga cenderung melemah dan target penurunan berpotensi melanjutkan ke level support di 1150. Nah, kalau kita lihat secara jauh juga grafik monthly-nya, ini pun juga sama, tren utama masih bearish, harga juga cenderung melemah bergerak di bawah garis moving average, jadi target penurunan bisa berlanjut menuju support ke 694. Oke, jadi secara kesimpulannya untuk saham BBTN masih belum direkomendasikan untuk pembelian. Investor bisa wait and see untuk saham ini karena tren utama masih bearish dan juga masih downtrend. Oke, saham yang ketiga, saham apa nih penonton? UNTR gimana nih? Oke, Untuk saham UNTR. ya, secara teknikal no. Secara fundamental, yes dong. Dan untuk saham UNTR secara fundamental, yes. UNTR juga melaporkan kenaikan pendapatan komisi dan administrasi dari 907,41 miliar rupiah menjadi 1,0,3 triliun rupiah. Nah, dilihat dari katalis, penjualan produk Scania melejit 298% year on year dari 152 menjadi 605 unit. Dan yang kedua, pertumbuhan kuat pada segmen kontraktor pertambangan ditopang oleh anak usahanya PT Pama Persada Nusantara atau PAMA. Dan yang ketiga, aksi korporasi UNTR melalui anak usahanya PT Energia Prima Nusantara atau EPN mengakuisisi saham yang baru diterbitkan perusahaan panas bumi yakni PT Supreme Energi Sriwijaya atau SES sebesar 40,476% untuk mendukung pengembangan bisnis energi hijau. Oke, untuk saham yang ketiga ada United Tractor atau dengan kode saham UNTR. Nah, untuk saham UNTR juga secara teknikal no ya, karena memang pergerakan dari UNTR ini secara daily-nya masih bearish juga. Harga bergerak di bawah garis moving average, indikator RSI juga masih oversold gitu ya, dengan berpotensi melanjutkan penurunan dengan supportnya di 2125. Grafik weekly pun juga demikian, karena tren utama juga masih bearish, harga saham juga breakdown dari supportnya ya, dan berpotensi untuk melanjutkan penurunan dengan support terdekat di 18.525. Dan yang terakhir kalau kita lihat grafik monthly atau jangka panjangnya, untuk saham UNTR sendiri memang tren sideways cenderung melemah, indikator RSI juga cenderung melemah ya. Jadi berpotensi melanjutkan penurunan dengan support di 20.000. Dan secara kesimpulannya untuk saham UNTR dari grafik daily, weekly dan monthly memang masih cenderung bearish ya. Jadi kita sebagai investor bisa wait and see di saham UNTR untuk saat ini. Itu dia pembahasan 3 saham potensial secara teknikal maupun fundamental. Nah, tapi teman-teman, kita mau ngingetin dulu, Bright Easy ada mode add-on nih dari aplikasi Bright yang lebih mudah digunakan, kekinian, simple. Jadi sekarang berinvestasi udah mudah banget ya, udah kayak belanja online, tinggal klik buy dan sell. Jadi dengan Bright Easy kamu bisa berinvestasi dengan lebih simple dan lebih mudah. Ada saham, obligasi, dan reksadana. Tentunya juga aplikasi Bright Easy ini bisa lebih satset ya dalam berinvestasi. Betul, kemudahan investasi dalam genggaman for your brighter financial future in easy way. Sampai bertemu lagi di Ngeronda Sip episode selanjutnya.